Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang punya pemikiran, wah tuh Adi itu siswa kehormatan, warga kehormatan, tidak bisa. Suruh sambung, Saya, suruh bila sambung. perlu, ayo disambung, sambung saya wasitnya. Nggak apa-apa. Bila perlu kita Kalian los-losan. Jadi kapan latihannya? Warga beneran nggak sih? Ya apa warga kehormatan, apa warga gadungan, apa menyusup ini nggak tahu. Mas John selaku pelatihnya gimana nih Mas? Latihan bener nggak Mas Adi ini? Kalau ada yang berbicara seperti itu, ya datang aja ke Rayon Cakung. Datang aja ke Rayon Datang Cakung. saja ke Rayon Cakung, kita bisa coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, jadi di kesempatan kali ini saya akan datang ke tasyakuran warga baru yang dimana ranting ini adalah ranting tempat latihannya The Zen World Adi Parianto, atlet MMA latihan. Nah, menanggapin ada beberapa komentar yang bilang, Mas Denny itu atlet MMA Mas Adi kok tiba-tiba jadi warga, kapan latihannya? Apakah Mas Adi ini warga kehormatan ataukah warga gadungan? Atau memang warga yang benar-benar latihan melalui prosesnya? Untuk menanggapi komentar ini, saya akan langsung datang ke ranting beliau. Kita akan tanyakan kepada beberapa lettingnya, tanyakan juga kepada pelatih di sana. Apakah Mas Adi ini benar-benar latihan dan bagaimana sih proses latihan beliau? Sebelum datang ke rantingnya, saya akan datang ke tempat ketua cabang beliau, Kang Mas Darno, ketua cabang Jakarta Timur. Oke lor, kita langsung berangkat ke sana. Let's go. Oke lor, jadi kita sudah di perjalanan ya. Lumayan perjalanannya cukup lama. Ya seperti biasa di Jakarta macet lor. Jadi memang penuh dengan perjuangan ya. Ini jalannya udah mulai lancar ini. Tapi jauh juga ya perjalanan. Kalau memang Mas Adi latihan sini jalannya jauh banget ya. Luar biasa sih kalau memang dia benar-benar latihan di sini, prosesnya keren sih. Oke lor, jadi alhamdulillah kita udah sampai di kediaman ketua cabang Satrate Jakarta Timur. Ya, jadi kita mau silaturahmi dulu, soan, baru kita datang ke lokasi syukurannya warga baru tempat Mas Adi. Kita tanya dulu ketua cabangnya di sini ya. Oke, let's go, kita turun dulu. Oke lor, jadi alhamdulillah sekarang saya bersama ketua cabang Jakarta Timur, Kang Mas Darno. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Jadi memang tujuan saya ingin datang ke tempat syukuran Rayon Cakung ya sekarang Ya, Mas ya. Rayon Cakung hari Rayon ini. Cakung yang dimana tempat Mas Adi Parianto latihan. Iya. Karena banyak yang bertanya nih, yang berkomentar itu kapan latihannya kok tiba-tiba jadi warga? Ada yang curiga nih beneran warga beneran atau warga kehormatan atau warga Nah. gadungan? Untuk Mas Adi itu yang jelas warga beneran. Warga beneran. Beliau berlatih dari polos sampai putih. Memang latihan. Memang beneran. latihan. Itu ada temennya itu Mas Toto sama Mbak Yuni ya. Yuni Rara itu Rara itu sama-sama satu paket dari Jakarta Selatan, dari Jaga Karsa itu. Oke. Sebelumnya nemuin saya, pada saat itu ketemu saya bukan di rumah, di Rayon Kayu Tinggi. Pada saat pembukaan di Rayon Kayu Tinggi. Oh, sebelum masuk latihan. Sebelum masuk latihan Konsul dulu ketemu di sana. Akhirnya saya arahkan untuk datang ke Cakung. Cakung, oke. Nah, setelah sampai Cakung, saya perkenalkan ketua rayonnya, terus pelatihnya, tolong ini dibantu sampai mudah-mudahan mampu menerima materi ajaran sampai selesai. Untuk masalah waktu kita tidak bisa tentukan atau setahun 2 tahun, yang jelas latihan dulu. Latihan seminggu pertama 2 kali, setelah hijau 3 kali. Wow, seminggu 3 kali. 3 kali untuk menambah
waktu biar Materi, penerimaan materi itu lebih pas, kita ambil seminggu 3 kali. Wah, siap. Jadi kalau dibilang itu warga Kehormatan. tidak bisa. Memang bener latihan. Bener latihan. Karena di Jakarta Timur ini, khususnya ini, yang mengikuti Madiun ini, selama saya jabat ketua cabang, tidak pernah saya mendidik privat, tidak pernah. Yang instan, Mas ya. Instan itu privat. Bisa aja privat, sampai jurus 17 bisa disahkan. Tapi kan Kualitasnya beda. kualitas keduanya, apa iya mereka kurang jurus sekian jurus, terus anggapannya kita ada utang. Betul. Makanya saya tidak pernah membuat privat, tetap semua reguler, latihan bareng. Oke, siap. Nah, kalau di usia yang sudah cukup, ngikutin yang nggak cukup ya kita tahan di hijau atau di putih untuk membantu. Sesuai prosedur lah kan, Mas ya. Itu. Umur dan materi, Lur. Materi, umur, dan materi. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang punya pemikiran, wah tuh Adi itu siswa kehormatan, warga kehormatan, tidak bisa. Suruh sambung. Suruh bila sambung. Perlu, ayo disambung, sambung saya wasitnya. Apa-apa. Bila perlu kita los-losan. Jadi begini, bukan kok kalau orang-orang kan bilang, ayo tumpuk mori, nggak usah tumpuk mori, ayo sambung persaudaraan. Sambung persaudaraan. Tapi agak los sedikit gitu loh. Langsung ketua cabang ini loh yang jadiin wasit, kalian yang ngomong kalau Mas Adi itu warga gadungan, warga kehormatan, memang benar-benar latihan, Mas ya? Benar-benar latihan. Terakhir Mas, ini pengesahan untuk Jakarta Timur ini ada berapa warga baru ini untuk tahun ini? Untuk tahun 2024 ini ada 39. 39. Baik. Putra dan putri 39. Ya, alhamdulillah malam ini karena sudah hampir habis ya bulan suronya, warga yang sudah disahkan ini malam ini kayaknya bikin ada acara. Syukuran. Karena saya diundang Mas John langsung ini. Ya, termasuk Mas John itu pelatihnya Mas Adi. Makanya kalau ada yang nanya, Mas Adi warga kehormatan, nah itu kalau nggak sambung sama pelatihnya. Makanya nanti saya mau tanya juga sama pelatih sama leadingnya beliau. Ya, mudah-mudahan nanti bisa di cross check di pelatihnya, ketua rayonnya terutama. Termasuk ada di situ bendara cabang itu ada namanya Mas Darto itu yang tiap hari tiap latihan selalu ada karena domisilinya tidak jauh dari situ. Yang nyalain listrik, yang gelar karpet ya beliaunya ini. Siap Kang Mas. Oke, terima kasih waktunya Kang Mas. Pokoknya saya doakan sehat terus. Alhamdulillah. Mau merapat ke tempat Herpetra. Ya, ke rayon. Oke, monggo silakan. Siap. Yang penting sukses. Amin. Oke Lur, kita mau berangkat ke sana lagi. Kita sudah ngobrol sama ketua cabang dan sekarang mau mampir ke rayon. Ya, kita tanya-tanya juga dulur-dulur sama pelatihnya Mas Adi di sana. Sama ketemu Mas Adi langsung di situ, Lur. Oke, kita langsung menuju ke rayon Cakung. Nah, ini kalau di mapnya bentar lagi sampai kita, Lur. Oh, ada bus ini ya? Busnya 2 tingkat apa ini?
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk warga PSHT Jakarta Timur, Rayon Cakung khususnya, sudah mendidik kami dengan ikhlas, tulus, sehingga kami berhasil disahkan atau lolos seleksi alam dengan ya banyak hal-hal mungkin yang kami melakukan kesalahan yang kita sengaja maupun tidak disengaja, kita minta maaf. Saya mewakili dari teman-teman dan masih jujur saya sendiri masih apa ya, masih nggak percaya gitu saya bisa jadi keluarga besar PSHT, karena memang banyak hal-hal yang menurut saya di PSHT itu yang jadi misteri, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah terpecahkan. Dan di Jakarta Timur saya bisa menemukan bisa terbuka lah misteri-misteri itu satu persatu, dan alhamdulillah bisa saya terima dengan rasional. Saya hormati yang saya muliakan Mas-mas pelatih, Mbak-mbak pelatih, wabil khusus di sini ada Mas Warno, Mas Jai, ada Mas Gali, ada Mas Junior, semuanya saya hormati. Ada ikon kita yaitu Mas Denny Aprisani. Alhamdulillah berkat beliau PSHT diterima di mana-mana, khususnya di kota-kota. Kalau di kampung mungkin nggak kaget ya, karena memang di kampung itu PSHT itu sudah sangat melekat. Kalau di kampung, mungkin kalau di kota butuh penjelasan, butuh perkenalan. Seperti Mas Denny sendiri, alhamdulillah berkah syiar. Kalau bahasa Islamnya, syiarnya beliau di dunia maya, alhamdulillah PSHT semakin jaya. Makanya PSHT jaya. Terapkanlah kita sebagai warga harus berpikir dewasa, rasional. Kalaupun selama kita dilatih ada suatu hal yang kurang mengenakan, cukup jadikan pengalaman, tidak usah diterapkan kepada adik-adik kita. Kalau banyak yang bagusnya terapkan. Jadi kita sebagai warga bisa memfilter mana baik mana buruk. Insya Allah semua yang diajarkan di S1 itu bagus, tinggal ya pintar-pintar kita membawanya. Karena nama S1 ini kalau di media tuh udah jelek banget mas ya, karena ulah beberapa warga yang berpikirnya kurang rasional. Kalau menurut saya, cinta boleh sama organisasi, tapi kita tetap berpikir tindakan kita ke depannya, terutama ketika kita ngelatih, apalagi di upload ini dipilih-pilih dulu ini. Kalau sudah di media itu bahaya banget dia ya. Jadi jangan sembarang karena seru. Kalau untuk konsumsi pribadi tidak masalah, tapi kalau sudah ke publik, karena saya juga orang media, jadi memang kita harus memfilter. Lebih bahaya tuh di media, salah sedikit kita bertindak, kita dibejat, semuanya seakan-akan bersalah. Jadi ya untuk warga baru aktif ya, aktif dan kreatif. Karena siswa itu ya kalian harus belajar dari pengalaman sendiri. Kalau latihannya begitu saja pasti akan jenuh. Saya tuh senang mengkreativitas latihan, tapi tanpa mengurangi ajarannya. Jadi sebenarnya di S1 itu latihan sudah sangat lengkap. Ya, latihan atlet itu di S1 sudah ada sebenarnya. Tinggal kita mengembangkan, kayak tangkapan sudah ada di senam, itu sudah lengkap sebenarnya. Tinggal dikupas. Nah nanti mungkin disarankan untuk ketua cabang untuk ada penataran pelatih ajaran dan pelatih prestasi. Karena dua ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh hanya satu, misalkan penataran pelatih ajaran saja, penataran pelatih prestasi saja. Dua-duanya harus seimbang. Karena kenapa harus seimbang? Pelatih ajaran harus bisa melatih pelatih prestasi. Pelatih prestasi harus mengerti pelatih ajaran.
Karena kalau salah satu itu tidak akur mereka. Ya. Kalau dia cuma dilatih penataran pelatih prestasi aja, kadang mereka jarang lagi balik untuk datang ke rayon. Penerimaan tumpeng. Golong. Oke Lur, jadi kita udah diajak makan-makan di sini, alhamdulillah, sama menyapa warga baru sama para pengurus rayon di sini. Nanti aku mau ngajak ngobrol ketua rayon, pelatihnya Mas Adi sama Mas Adi ya. Sama ada beberapa Srikandi baru ini, nanti kita ajak ngobrol juga sebentar ya. Ini kita ketemuin ketua rayonnya Lur. Ditodong dulu Mas. Ini ketua rayonnya Lur. Mas siapa namanya Mas? Suwarno. Aku pasang dulu sebentar aja. Mas Suwarno. Iya. Ini saya tembak langsung aja nih. Oke. Mas Suwarno. Ini rayon apa namanya Mas? Rayon Cakung. Rayon Cakung. Kalau misalkan ada siswa baru yang ingin ikut latihan di sini, tempat, jam di mana? Untuk yang mau bergabung di Rayon Cakung, dipersilahkan dengan syarat isi formulir, izin orang tua, serta tekad dan niat yang kuat. Siap. Lokasinya? Untuk lokasi latihan Rayon Cakung ini sebenarnya ada 2 tempat. Yang pertama di Gang Wareng. Gang Wareng. Oke. Latihan tiap malam Selasa. Malam Selasa. Untuk di RP Teras ini setiap malam Kamis sama malam Minggu. Di mana itu tadi? RP Teras Cakung, GRTC, Gria Rusun Tipar Cakung. Oke, siap. Waktunya jam 20 sampai selesai. Jam 8 sampai selesai loh. Jadi kalau mau bertanya-tanya boleh datang dulu aja ke sini Mas ya. Boleh, Kalau mau ikut dipersilahkan. latihan. Siap. Mas Adi gimana nih latihan sini Mas? Alhamdulillah Mas Adi latihan kemarin jauh-jauh dari Jakarta Selatan waktu itu. Jauh ya? Ya jauh. Alhamdulillah bisa mengikuti perkembangan di sini, bisa mengikuti latihan di sini. Walaupun kadang ada nggak hadirnya, Nggak hadir. karena Tapi beliau kan sibuk repot, lah. sibuk, ya kan. Jadi tetap bisa mengikuti di sini. Di Gang Wareng juga udah bisa mengikuti, jadi tetap diusahakan seminggu 3 kali tetap hadir. tetap hadir. Berarti dia niat latihan. Niat. Oke, terima kasih Mas. Aku mau tanya ke Sri Kandi ini. Monggo. Aku ambil sebentar Mas ya. Siap. Terima kasih Di, Mas sama-sama. waktunya. Dilanjut lagi Mas. Ini aku gerbek para Sri Kandi. Ini warga baru semua? Oh, sakliting semua. Kok kabur? Semenyeramkan itu aku. Ah? Oh, dandan dulu. Tenang, nanti jadi cantik semua itu. Berarti ini lightingnya Mas Adi ya? Iya. Mas Adi gimana di latihan? Ya, boleh jujur aja, jujur aja. Hanya kita yang bareng nih. Ini bebas ngerosting dia nih. Boleh. Gimana? Dari rumah bareng nih. Mas Dari Adi. rumah Bang. Ntar nggak diajak ini loh. Tenang pakai motor. Males nggak dia Mas Adi? Males nggak dia? Sedikit. Sedikit. Sedikit bener. Tapi latihannya serius nggak? Sedikit. Ini kok ngomong kayak takut-takut. Oke Lor, sekarang kita sudah bersama Mas Adi dan Mas John ya. Jadi Mas, di komentarku tuh ada beberapa orang yang bilang, ini kapan latihannya? Warga beneran nggak sih? Ya apa warga kehormatan, apa warga gadungan, apa menyusup ini nggak tahu. Mas John selaku pelatihnya gimana nih Mas? Latihan bener nggak Mas Adi ini? Kalau ada yang berbicara seperti itu, ya datang aja ke Rayon Cakung. Datang aja ke Rayon Datang Cakung. saja ke Rayon Cakung. Kita bisa coba. Bisa coba ya? Bisa kita coba. Jadi saya memang pelatihnya dari awal, dari mulai polos, datang ke Cakung, kita latih benar-benar sesuai dengan ajaran. Karena saya juga sudah dilatih, dididik pencaksilat ajaran langsung dari Madiun. Jadi semua kita pertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita berikan. Jadi kalau bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau memang ada yang berbicara, wah ini warga kehormatan, ini cuman latihannya setengah-setengah ya kan, cuman hanya sekedar
sekedarnya saja, ya kan intinya seperti itu. Ya, Soalnya tangannya nggak hitam, Mas. Ya ada yang bilang kok tangannya mulus. Emang Ya. harus kasar gitu ya. kita itu kan nggak harus semuanya apa ya namanya dalam melatih fisik itu nggak harus kelihatan tangannya hitam. Nah, artinya kita itu kan banyak variasi-variasi dalam pelatihan. Bagaimana kita juga dalam pukulan, tendangan semuanya kan ada tekniknya sendiri. Bagaimana itu menjadi kekuatan atau power. Nggak harus kita hitamkan tangan kita, itu juga sekarang itu kan nggak semua seperti itu. Bahkan dari pusat juga menyampaikan tidak harus semua, karena ini juga akan merusak apa ya, maksudnya saraf gitu kan. Bahkan di TNI sendiri ya nggak semua menggunakan gedruk ataupun apa, itu justru akan merusak. Ya kan, intinya seperti itu. Jadi saya juga mendapatkan pelajaran dari sana, ya intinya ya udah push up seperti biasa. Boleh, kalaupun ada alasnya atau di mana yang kira-kira tidak merusak. Intinya seperti itu. Jadi bukan berarti nggak harus menggenggam, intinya kan bisa juga gitu kan. Artinya untuk kekuatan pukulan semuanya, tapi nggak harus di tempat yang kasar ataupun apa. Sesekali boleh gitulah untuk ini. Cuman kan nggak, iya, intinya seperti atau di tanah gitu kan, ataupun tapi kalau dibenturkan dengan semen yang kasar, digedruk sampai berdarah-darah itu kayaknya. Kalau sekedar kepal aja masih wajar lah sih. Boleh, Kalau ya wajar. Gedruk sampai luka, sampai berdarah-darah gitu kan, ya saya rasa dari pusat juga nggak mengajarkan seperti itu. Nah ini pentingnya juga untuk SDM para warga ya. Jadi kita harus tahu nih mana pelatihan yang memang bermanfaat, mana yang tidak. Kalau dilatih nih gedruk dengan push up, ya sama-sama dilatih. Yang satu gedruk sampai luka, yang satu enggak. Yang kita lihat adalah manfaatnya, ya power kekuatannya oke lah, misalkan kekuatannya sama-sama kuat, tapi yang kita dapat ini kuat tanpa cedera, ini kuat cedera, yang mana yang kita ambil? Yang tanpa cedera pasti. Iya. Jadi bagaimana caranya kita latihan bagus tapi tidak melukai, bukan malah bangga kita luka. Iya, betul. Oke, benar latihan berarti ya? Betul, benar latihan. Benar latihan. Mas Benar Andi, latihan. ini jarak tempat latihannya jauh loh, ya? Jauh, berapa jam biasanya nih? Biasanya kalau normal itu berarti kan macet. Itu bisa 2 jam lebih. Bisa 2 jam lebih. Nah, bisa 2 jam lebih. Dan ini ada saksinya Rara pernah ikut. Ini saya bawa dari Rara sini Rara. Ini lucu, ini ada cerita lucu nih dari Rara. Suaranya masuk gak? Masuk ya? Ini lucu. Jadi aku kan niatnya ke Cakung mau sini. Ini ada cerita lucu dari dia. Waktu itu jadi ceritanya menarik nih sama Rara nih. Ini di luar Nurul sebenarnya. Jadi pertama itu saya niat latihan ke Cakung itu sama yang biasa memang urut saya, namanya Pak Toto, sama istrinya, dua-duanya mau ikut latihan dan bawa anaknya juga PSAT juga, masih kecil, masih SD. Nah, kita udah masuk mobil semua nih, jalan di tengah jalan, tiba-tiba Mas Adi, saya ada tetangga saya mau ikut PSAT juga Mas Adi, namanya ini dia mahasiswa, boleh Pak Toto ajak aja, ini udah ada di belakang Mas Adi. Jadi saya nggak tahu dia tuh udah di dalam mobil saya. Oh alah. Saya nggak tahu kapan dia masuk. Jadi juga ini. unik sebenarnya. Ini, makanya saya bilang di luar Nurul. Jadi Pak Totonya ini cerita di dalam mobil, seolah-olah dia mau ngajak orang lagi untuk latihan bareng. Tapi ternyata yang diajak udah di dalam mobil. Berarti tiba-tiba dia nggak sadar. Ya saya udah di sini Mas. Oh ada orang di belakang. Kapan masuknya saya nggak tahu. Jadi di tengah jalan dia. Kamu ada bakat. Nah, saya awalnya mikirnya dia latihannya, ini coba-coba doang, menye-menye. Dan ternyata sekarang, Masya Allah, serius banget ternyata latihannya. Gimana Rara? Kok kamu bisa-bisa tiba-tiba masuk di mobil itu tanpa permisi saya, itu gimana ceritanya? Ada bakat ya? Nggak tahu, ada orang di dalam mobil tiba-tiba. Di belakang diduduk. Kaget. Coba. Gimana kronologinya kok tiba-tiba bisa di dalam mobil saya? Awalnya tuh kan ini
Coba-coba. Lama-lama kok enak. Nah, kok enak. Keterusan. Nyusup ke mobil-mobil orang-orang kali lama-lama. Diceritakan kronologinya kok bisa tiba-tiba masuk di dalam mobil. Diajak Pak Toto kan. Awal Bu Yuni dulu sih, dia diajakin sama Bu Yuni. Terus aku pikir Pak Toto udah ngomong sama Mas Adi. Terus katanya udah ikut aja nanti dibilang gitu, dikirain udah bilang. Terus ya udah aku ikut aja, kata Pak Toto udah masuk, naik gitu, terus anak ke pangku, jadinya kelihatan. Kau ngajak anak juga situ. Anaknya yang Oh, oke. yang bisa pijit. Tutupan. Mas Adi juga nggak ngelihat penumpang. Karena aku kan invite-nya Pak Toto sama istrinya, aku nggak tahu kalau ada penumpang gelap. Tapi masya Allah, ini di luar ekspektasi aku. Ternyata dia yang paling the best. Serius ya. Dibanding aku, dia jauh knowledge-nya ketransfernya ke dia Tapi daripada. latihan ikut Mas Adi terus. Ikut. Kalau dia nggak latihan juga. Enggak. Oh tetap. Jalan di sana. Oke. Dan bagus, ternyata berarti tekad. rumahnya di Cakung dong. Lah, Aneh. ngapain ikut dia? Enggak kan, kalau kuliah dari sana ngekos. Oh. Nah, kalau libur baru di sini. Ternyata dia orang Cakung ternyata. Tapi startnya dari Jakarta Selatan. Memang pengen nyusup aja. Yang penting alhamdulillah sudah jadi ya. Oke, mungkin buat dulur ya, jika ada pertanyaan tentang Mas Adi silahkan komentar, karena aku akan bertanya lebih banyak besok deh. Kan dicecer kayak gini. Ya, interogasi Mas Adi ya. Kenapa tangannya nggak hitam? Iya. Besok aku kasih spidol. Pokoknya aku tanyain lah besok banyak. Teman-teman kalau mau bertanya silahkan komentar bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oi.